Sebelum kita berdoa bersama, mari sejenak mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, jika kamu merindukan terobosan, jika kamu merasa telah mengetuk pintu yang sama selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun namun tidak kunjung terbuka, jika hatimu merintih karena keuangan, keluarga, hubungan, kesehatan, atau tujuan hidup, maka berhentilah sejenak, karena kamu perlu mendengar ini. Kamu perlu berdoa, jika kamu sangat mendambakan damai di tengah kekacauan, ketika segala sesuatu di sekitarmu terasa goyah, emosi, keadaan, bahkan dunia ini, dan kamu bertahan hanya dengan seutas benang, tidak tahu berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Jangan lari mencari pengalihan, jangan memendam semuanya, berdoalah, jika kamu berseru untuk penyembuhan tubuhmu, hatimu, atau pikiranmu, jika kamu merindukan kejelasan, arah di tengah kebingungan, jika kamu meminta kekuatan kepada Tuhan untuk bertahan satu hari lagi, maka, saudaraku, kamu perlu berdoa, karena doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah persekutuan, doa adalah hubungan, doa adalah tindakan kudus mengundang Yang Maha Kuasa masuk ke tengah kekacauanmu. Doa adalah cara kita menyentuh surga dari bumi. Doa adalah cara menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Doa adalah cara kita membiarkan Dia membentuk cara pandang kita dan memindahkan beban kita. Ketika kamu berdoa, kamu bukan sekadar mengirim kata ke udara. Kamu berbicara kepada Sang Pencipta, yang mengasihi engkau dan memegang seluruh duniamu di tangannya, dan yang indah, Dia selalu mendengarkan. Seberapa sering kamu bisa berbicara kepadanya? Seringlah seperti detak jantungmu, sering seperti napasmu, tidak ada batasnya, berapa lama kamu bisa bicara kepadanya. Selama kamu butuh, Dia tidak pernah menahanmu, Dia tidak pernah lelah mendengar suaramu. Setiap kali Dia mendekat dengan kasih, bahkan dalam keheningan, Dia mendengarkan. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak, Dia mendekatimu. Yakobus 5 ayat 13-18 dengan jelas mencatat, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergirang, baiklah ia menyanyi mazmur. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakannya dan mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Oleh sebab itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan, dalam setiap situasi, responsnya sama. Berdoa, kamu menderita. Berdoalah, kamu bersuka. Berdoalah, kamu sakit. Berdoalah, kamu butuh kesembuhan secara fisik, emosional, atau rohani. Maka berdoalah, doa itu sangat kuat. Alkitab tidak mengatakan doa mungkin membantu atau patut dicoba, tetapi mengatakan doa yang lahir dari iman sangat berkuasa. Itu mengubah keadaan, itu menyembuhkan, itu memindahkan gunung, itu membawa sumber daya surga ke dalam situasi di bumi. Alkitab memberi contoh lewat Elia. Tertulis bahwa Elia adalah orang yang sifatnya sama seperti kita. Artinya, ia manusia biasa, memiliki keraguan, takut, lelah. Ia bukan pahlawan rohani, bukan berjalan di awan, ia tidak sempurna, tetapi ia berdoa. Ia berdoa sungguh-sungguh, ia berdoa dengan tekun, ia berdoa bahkan ketika rasanya tidak masuk akal. Dan ketika ia berdoa, langit berhenti turun hujan selama 3,5 tahun. Ketika ia berdoa lagi, langit merespon dan hujan turun kembali. Bukan kehebatan Elia yang mengubah keadaan,
tetapi kuasa Tuhan yang merespon doa. Dan itulah undangan yang sama yang diberikan kepadamu hari ini. Kamu tidak perlu gelar untuk berdoa. Kamu tidak perlu bertahun-tahun pengetahuan Alkitab. Kamu tidak perlu menjadi yang sudah sempurna. Kamu hanya perlu hati yang mau dan iman sekecil biji sesawi. Tuhan mendengarkan orang biasa yang membawa doa jujur. Jadi, jika kamu lelah, berdoalah. Jika kamu bingung, berdoalah. Jika kamu marah, frustrasi, atau takut, jangan lari dari Tuhan. Bawalah perasaan itu dalam doa. Dia tidak takut dengan kejujuranmu, malah dia menyambutnya. Dan jika kamu telah berdoa dan belum melihat jawaban, jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah mengetuk, teruslah mencari. Yesus berkata, Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dia tidak berkata, mungkin. Dia berkata, pasti. Kadang jawaban butuh waktu. Kadang apa yang Tuhan kerjakan dalam dirimu selama menunggu sama pentingnya dengan apa yang kamu doakan. Tetapi tidak ada doa yang luput didengar. Setiap tetes air matamu berharga. Setiap anak Tuhan yang berseru dengan iman tidak pernah diabaikan. Jadi, berdoalah saat matahari bersinar. Berdoalah saat langit mendung. Berdoalah ketika jawabannya, ya. Berdoalah saat jawabannya, belum. Biarkan hidupmu dibangun dalam irama doa. Bukan hanya sekali sehari, tapi sebagai gaya hidup. Biarkan doa menjadi nafasmu. Jangan tunggu momen sempurna. Kamu tidak perlu kata sempurna. Datanglah saja. Berdoalah. Terobosanmu bisa dimulai dari satu doa pelan. Penyembuhanmu bisa dimulai dari air mata sembunyi dalam gelap. Damai sejatimu bisa terbit di tengah badai saat kamu memilih menyebut namanya. Berdoalah sekarang, dimanapun kamu berada, apapun perasaanmu, karena Tuhan ada di sini, dan Dia mendengarkanmu. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kudus, Tuhan mendengar ketika aku berdoa. Saat aku berbisik menyebut namamu, Engkau mendengarku. Bahkan ketika aku tidak tahu harus berdoa bagaimana, Engkau mengerti hatiku. Aku mengakui, ada hari-hari ketika aku memperlakukan doa sebagai jalan terakhir. Aku lebih dulu mencari ponsel, kekhawatiran, logikaku sendiri, hingga lupa mencari Engkau terlebih dahulu. Maafkan aku, ajarkan aku untuk tidak memperlakukan doa sebagai pilihan, tetapi sebagai respons pertama. Jadikanlah doa sebagai jangkar, bukan rencana cadangan. Jadilah tempat aku mulai dan tempat aku kembali lagi dan lagi. Tuhan, aku ingin doa menjadi cara hidupku, bagian dari siapa aku, bukan hanya sesuatu yang kulakukan saat putus asa. Bentuklah hatiku agar doa terasa alami seperti napas. Isi aku dengan kerinduan untuk berbicara denganmu, mencarimu, duduk denganmu. Jadikan doa sebagai tempat peristirahatan, kekuatan, sukacita, dan sambungan hatiku dengan hatimu. Tuhan Yesus, aku tidak ingin menjalani satu hari pun hanya demi bertahan dengan kekuatanku sendiri. Aku sudah mencobanya dan selalu habis. Aku membutuhkanmu, hadiratmu, hikmatmu, kuasamu. Aku ingin berjalan denganmu selalu. Aku ingin bergantung padamu saat aku lemah. Aku ingin mendengar suaramu lebih jelas daripada kebisingan dunia. Aku ingin mengenal hatimu. Tolonglah aku untuk jatuh cinta pada doa, Tuhan. Buatlah aku lebih rindu berada dekatmu daripada terhibur oleh segala hiburan, lebih mendambakan suaramu daripada kenyamanan pengalihan. Tumbuhkanlah lapar di dalamku, hanya Engkaulah yang mampu memuaskannya. Engkau adalah roti hidup, air hidup. Saat aku lapar secara rohani,
makanilah aku dengan kebenaran-Mu. Saat aku lelah dan kering, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Saat aku terasa kosong dan putus asa, ingatkan aku untuk kembali kepadamu dalam doa. Alkitab menulis dalam Filipi 4 ayat 6-7, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera dari Tuhan, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Tuhan, ketika aku cemas, bantu aku menggantinya dengan doa. Ketika aku merasa terbebani, ajari aku berlutut dan mencari-Mu. Ketika hatiku berat, ingatkan aku bahwa aku tidak harus menanggungnya sendiri. Ketika aku tidak pasti langkah selanjutnya, ajari aku mencari wajah-Mu sebelum mencari jawaban. Roh Kudus, ajarilah aku bagaimana menuangkan segala yang aku simpan, bagaimana melepaskan beban yang terlalu lama kupegang, dan ketika aku tak punya kata tepat, ingatkan aku bahwa Engkau yang mengabulkan doa melalui perantaraan-Mu. Ratapan, air mata, keheningan, semuanya adalah doa dalam hadirat-Mu. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru." Jadi Tuhan, meski aku belum melihat perubahan, bantu aku terus berdoa. Meski sunyi terasa lama, bantu aku tetap setia. Meski pintu belum terbuka, bantu aku percaya bahkan saat Engkau bekerja di balik layar. Tuhan, jangan biarkan kekecewaan membuatku senyap. Jangan biarkan doa yang tak terjawab membuatku merasa terlupakan. Aku percaya Engkau sudah bekerja. Aku percaya Engkau sedang menyembuhkan. Aku percaya Engkau sedang menyiapkan waktu yang tepat, pintu yang tepat, hasil yang tepat. Meski aku belum melihatnya, aku memilih untuk percaya kepadamu. Terima kasih, Yesus, karena hak istimewa untuk berdoa, karena karunia bisa berbicara denganmu kapanpun aku butuh, dimanapun aku berada. Yesus, Engkau selalu baik dan setia. Aku beristirahat dalam janji-Mu. Aku berdoa dalam nama-Mu yang kudus dan berharga. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini turun atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, jika kamu memerlukan doa khusus, silakan sampaikan di komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai-Mu.